Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di presentasi video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Arifian Juari. Saya adalah seorang dokter, spesialis obstetrik ginekologi yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Bayangkara Hasta Brata Batu. Kali ini, tema yang akan kita bahas adalah tentang kanker serviks dan pentingnya melakukan deteksi dini agar kita dapat terhindar dari kanker mulut rahim atau yang biasa disebut dengan kanker serviks. Mari kita mulai. Tidak ada satu orang pun yang ingin terkena penyakit ini. Bisa menimpa siapapun, siapa saja, termasuk istri kita, ibu kita, putri kita, atau orang-orang di sekitar kita yang kita cintai. Beban bagi penderita kanker serviks ini muncul pada usia produktif biasanya, yaitu kisaran antara usia 35 hingga 55 tahun. Mohon maaf, di sini saya menampilkan salah satu seorang artis yang terkenal di zamannya. Ini salah satu juga yang artinya merupakan penderita kanker serviks, di mana pada usia ini adalah fase kehidupan ketika banyak wanita di puncak karirnya dan tengah merawat keluarga mereka. Bayangkan betapa beratnya beban mereka ketika harus berjuang melawan kanker di tengah berbagai tugas dan tanggung jawab lainnya. Lalu, mengapa kita harus memperhatikan kanker serviks ini? Apa bedanya dengan tumor yang lain? Dan mengapa kita serius sekali mengkampanyekan deteksi dini terhadap kanker serviks? Kanker serviks adalah salah satu kanker yang paling sering menyerang wanita. Untuk itu, pemerintah dan berbagai organisasi kesehatan serius sekali dalam mendorong deteksi dini kanker serviks. Karena dengan deteksi dini, peluang untuk sembuh bisa lebih besar. Baiklah, sebelum kita membahas cara pencegahannya, baiknya kita perlu mengetahui sebenarnya apa itu kanker serviks. Jadi, kanker serviks ini merupakan tumor ganas. Jadi bahasa awamnya adalah tumor ganas. Kalau di bahasa medis itu disebut dengan kanker yang terjadi pada leher rahim, yaitu bagian bawah rahim yang menjadi penghubung antara rahim dan vagina. Jadi kanker serviks ini adalah jenis kanker yang tumbuh pada leher rahim vagina dan biasanya terjadi akibat infeksi virus HPV. Ini adalah contoh gambaran virus HPV, di mana sebenarnya terdapat lebih dari 100 jenis HPV, namun sebenarnya hanya beberapa jenis saja yang berpotensi menyebabkan kanker serviks. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko infeksi HPV adalah memulai hubungan seksual di usia yang muda. Kemudian selain itu juga bergonta-ganti pasangan dan merokok. Namun yang menjadi menarik adalah, lantas apakah kanker serviks ini merupakan penyakit menular seksual? Sebenarnya jawabannya tidak, karena penyebab kanker ini adalah sebenarnya adalah infeksi dari virus itu sendiri. Nah, virus ini memang sebagian besar diperantarai atau masuk melalui jalur seksual, yaitu melalui kontak kelamin berupa hubungan intim kelamin dengan kelamin, bisa melalui kulit dengan kelamin, maupun jalur non-seksual. Tetapi dari penelitian memang ini sangat jarang terjadi, yaitu dari keseharian kita, di mana sudah ada virus pada benda-benda di luar atau dari lingkungan kita. Nah, pada gambar ini saya ingin menjelaskan bahwa pada kondisi seperti gambar yang paling kanan ini tampak sel tumor yang sudah keluar dari mulut rahim dan dianggap sebagai stadium lanjut. Dan pada kondisi ini sangat sulit sekali untuk membersihkan sel-sel kanker dari sekitarnya. Berbeda halnya jika pada kesempatan pertama kita telah mengetahui pada stadium yang kita lihat sebelah kiri, di situ tampak bahwa sel tumor ini masih berada di mulut rahim.
Lalu bagaimana sebenarnya terjadinya kanker serviks? Nah, kanker serviks biasanya berkembang sangat lama sebenarnya, sangat perlahan. Awalnya berupa sel-sel normal di leher rahim, akan mengalami perubahan dan berubah menjadi sel-sel prakanker. Nah, jika pada fase ini jika tidak segera diobati, maka sel-sel prakanker ini akan berubah menjadi kanker. Nah, kanker sendiri sebenarnya merupakan tumor ganas yang dapat menyebar ke daerah lain, sehingga ketika pada fase kanker, maka disinilah yang memang kita sudah berkejaran dengan waktu, di mana jika tidak segera ditangani maka secara cepat akan istilahnya menyebar ke bagian-bagian di sekitarnya. Tahap perkembangannya ini umumnya dimulai dari serviks yang normal, di mana kelainan prakanker ini di sini dalam penelitian bisa bahkan sampai 17 tahun lamanya. 17 tahun lamanya untuk berkembang dari normal menjadi prakanker dan selanjutnya menjadi kanker serviks. Nah, hasil operasi ini sangat bervariasi tergantung pada seberapa parah atau seberapa stadium yang terdapat pada pasien. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwa terjadi berbagai jenis kelainan sebelum pada akhirnya menjadi kanker. Ini adalah gambaran dari mulut rahim dari normal sampai terjadinya kanker. Disinilah fungsi deteksi dini yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Ini adalah gambaran mulut rahim yang normal, mulus dan licin. Kemudian mulut rahim yang kelihatan licin tadi, ini tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya sudah terjadi proses sel-sel sedang berkembang menjadi kanker, hanya saja tidak terlihat oleh mata. Dan dengan bantuan pemeriksaan khusus dalam hal ini adalah contoh dari pemeriksaan IVA, di mana dengan menggunakan cairan tersebut barulah kelihatan ada sel-sel yang tidak normal. Kita belum menyebutnya sebagai sel-sel kanker, tapi menyebutnya sebagai sel-sel yang tidak normal yang berpotensi salah satunya adalah berkembang menjadi sel-sel kanker. Nah, kalau sudah seperti ini, tentunya sudah sangat terlambat sekali, dan keluhan tidak lagi keputihan biasa, melainkan biasanya sudah perdarahan yang sangat banyak. Mulut rahim seperti inilah yang seringkali saya temui di lapangan, di mana pasien datang dengan kondisi yang sudah sangat terlambat sekali dan menjadi kanker, bahkan stadium lanjut, sehingga sangat sulit sekali untuk disembuhkan. Nah, sebenarnya apa sih gejala awalnya? Sayangnya, kebanyakan infeksi ini berlangsung tanpa gejala. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa pentingnya deteksi dini ataupun screening. Namun saat kanker serviks mulai berkembang, ini beberapa gejala yang mungkin muncul, misalnya kelainan pada cairan vagina seperti muncul keputihan hingga kekuningan yang mulai berbau. Ini juga seringkali diremehkan oleh orang awam. Keputihan seringkali dianggap menjadi hal yang biasa. Hal yang patut kita ingat adalah keputihan yang normal ini biasanya hanya berlangsung pada kondisi tertentu saja. Misalkan ada beberapa orang sebelum maupun sesudah haid hanya berupa berwarna putih saja, tidak gatal, tidak bau, tidak tambah banyak dan sebagainya. Sehingga hal-hal di luar kebiasaan ini sebaiknya memang patut dicurigai sebagai sesuatu yang sedang terjadi, dan sebaiknya diperiksakan ke ahlinya dan dilihat langsung, terutama pada mulut rahimnya. Jadi jangan ragu, ya memang ada perasaan, mungkin ada perasaan malu, tetapi demi kebaikan kita sendiri maka kita harus memberanikan diri untuk melakukan pemeriksaan ini. Selanjutnya, gejala apa lagi? Yaitu gejala yang lebih spesifik, dan seringkali pada fase ini pasien sudah mulai curiga ketika adanya perdarahan yang tidak normal. Namun ini pun beberapa pasien menganggap hanya sekedar gangguan haid. Nah, ini juga hati-hati. Ini bisa berupa perdarahan setelah melakukan hubungan intim, kemudian perdarahan yang tidak normal di luar waktu haid, atau perdarahan setelah menopause. Jadi setelah menopause ini tidak boleh ada haid lagi. Sehingga di luar itu kita harus waspada dan harus memeriksakan diri segera ketika muncul perdarahan. Perdarahan ini nanti bisa dari mana saja, tidak harus dari kanker serviks, tetapi
bahwa setelah menopause ini memang seharusnya tidak boleh ada HIV, sehingga apapun pendarahannya harus dilakukan pemeriksaan. Jika Anda atau seseorang dari keluarga Anda mengalami hal-hal seperti ini, segera berkonsultasilah dengan dokter, terutama dengan dokter kandungan. Kemudian bagaimana cara mencegahnya? Mencegah kanker serviks melibatkan beberapa langkah, baik langkah primer maupun sekunder. Untuk pencegahan primer, ini berarti kita mencegah agar penyakit tidak masuk ke tubuh kita. Ini bisa dilakukan tentunya dengan menjauhi faktor-faktor risiko yang tadi sudah saya sebutkan, di antara memulai hubungan seksual di usia yang sangat muda, bergonta-ganti pasangan, merokok, ya, dan kemudian vaksinasi. Nah, vaksinasi inilah yang kita kenal selama ini ada dua. Sebut saja mereknya karena memang di pasaran kita hanya ada dua ini, yaitu Gardasil dan Cervarix. Pada dasarnya kedua vaksin ini sama saja dan masing-masing punya keunggulannya. Kita tidak membahas keunggulan masing-masing vaksin ini, tetapi kita akan membahas dari prinsip vaksin itu sendiri. Jadi secara sederhana bahwa vaksin ini digambarkan sebagai berikut. Jadi vaksin merangsang antibodi dalam tubuh untuk merespon terhadap vaksin yang sudah kita berikan tadi. Kemudian antibodi yang sudah terbentuk ini selanjutnya akan berfungsi untuk menangkap ataupun istilahnya membunuh dari virus HPV, untuk selanjutnya tidak kesempatan untuk menempel dan masuk ke dalam sel dari mulut rahim atau sel leher rahim. Kemudian untuk tadi sebagai pencegahan primer, sekarang kita akan membahas pencegahan sekundernya, di mana pada saat ini sebenarnya virus HPV sudah mulai masuk dan menginfeksi, namun belum terasa oleh penderita. Oleh karena itu, kita butuh cara untuk mengetahui sedini mungkin apakah sudah terjadi terinfeksi atau belum. Hal ini dilakukan dengan dua cara utama, yaitu dengan melakukan screening atau deteksi dini. Dan selanjutnya melalui screening ini kita akan melakukan penanganan yang sesuai agar perkembangan dari sel tersebut tidak mengarah ke kanker. Oke, jadi untuk tes screening yang kita kenal adalah seperti ini, mulai dari sederhana hingga yang canggih. Tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung, karena pada dasarnya ada dua metode yang kita gunakan saat ini dan bahkan di dunia sekalipun, yaitu Pap smear dan IVA. IVA ini sendiri merupakan pemeriksaan dengan menggunakan asam asetat atau asam cuka sebagai sarana atau metode pemeriksaannya. Dan jika lebih canggih lagi, yang kita biasa kenal adalah tes DNA HPV. Nah, ini juga nanti bagi orang-orang yang mungkin memiliki finansial yang lebih, bisa ditambahkan tes ini untuk memudahkan atau menambah akurasi dari suatu pemeriksaan. Tapi kembali lagi, hal sederhana pun dikatakan dalam jurnal ini sudah cukup kuat sebenarnya untuk mendeteksi, apalagi dilakukan secara rutin tentunya. Ini adalah cara melakukan Pap smear. Tidak perlu khawatir, pemeriksaan ini sebenarnya tidak sakit. Memang bagi sebagian wanita pemeriksaan ini terasa tidak nyaman. Ini pun bisa dibantu salah satunya dengan cara memilih klinik atau laboratorium yang memiliki tenaga ahli perempuan untuk mengurangi rasa tidak nyaman tadi. Jadi sebenarnya tidak ada alasan juga untuk, artinya karena alasan malu, karena tadi kita sudah menyediakan ahli-ahli yang tidak harus seorang laki-laki. Ini adalah contoh gambaran yang nanti akan dilihat oleh ahli di mikroskop untuk mencari apakah ada sel-sel yang tidak normal. Ini nanti diperiksa oleh orang spesialis patologi anatomi. Oke, metode selanjutnya adalah IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat. Bagi sebagian besar orang mungkin masih menganggap remeh pemeriksaan ini. Tetapi jika pemeriksaan ini dilakukan oleh orang yang tepat dan dilakukan dengan cara yang tepat, pemeriksaan ini tidak bisa dianggap remeh. Dan di banyak jurnal ini sudah terbukti bisa diandalkan untuk menjadi alat screening untuk suatu prakanker serviks.
Pemeriksaan ini bisa dilakukan di klinik dan puskesmas oleh dokter maupun bidan yang sudah dilatih. Jadi silakan tanyakan nanti di klinik atau puskesmas dekat rumah Anda apakah bisa melakukan pemeriksaan ini. Nah, kalau yang ini pemeriksaan lebih canggih lagi, di mana sediaannya nanti akan diolah oleh mesin di laboratorium untuk mendeteksi adanya DNA dari virus. Jadi pemeriksaan tadi pap smear dikombinasikan dengan pemeriksaan DNA HPV ini akan menambah kekuatan deteksi. Akan tetapi kekurangannya tentu saja di harganya yang tidak murah untuk bagi sebagian besar pasien atau sebagian besar orang, sehingga tadi yang sudah saya katakan tidak ada alasan bahwa ini saya tidak mampu. Karena apa? Karena tadi melalui IVA atau pap smear ini sangat sudah bisa diandalkan. Screening biasanya dilakukan dan direkomendasikan dimulai pada usia 21 tahun atau bisa lebih awal lagi jika seseorang tersebut sudah secara aktif secara seksual sejak muda. Namun rekomendasi ini bisa mungkin berbeda ya bagi beberapa tempat ya, tetapi rekomendasi ini sesuai dengan apa yang sudah direkomendasikan dari ahli-ahli di seluruh dunia. Kemudian untuk interval screeningnya ataupun frekuensi pemeriksaannya ini bervariasi. Untuk wanita usia 21 hingga 29 tahun ini pemeriksaannya biasanya dilakukan setiap 3 tahun. Sedangkan bagi wanita berusia 30 tahun ke atas, screening bisa dilakukan setiap 5 tahun jika dilakukan dengan kombinasi pap smear dan tes HPV. Nah, ini di tempat kita yang artinya memang sudah cukup banyak pemeriksaan, ini bisa dilakukan sebenarnya setiap tahun pun ini sangat boleh. Dan justru lebih baik karena kita lihat dari perkembangan penyakit tadi, seringkali pada saat ini itu tidak kelihatan, tetapi pada tahun depannya bisa saja tiba-tiba muncul, sehingga untuk mempercepat kita tahunya maka tidak masalah ketika yang dari rekomendasi cuma 3 tahun kita percepat menjadi 1 tahun. Kemudian kapan stop dilakukan pemeriksaan ini? Yang direkomendasikan adalah pada usia 65 tahun atau lebih. Untuk mengakhiri presentasi ini, mari kita ingat-ingat kembali beberapa pesan penting, di mana kanker serviks ini adalah jenis kanker yang sangat berbahaya dan banyak menyebabkan kematian pada perempuan. Namun kanker ini bisa dicegah dan ditangani jika ditangkap atau diketahui sedini mungkin. Deteksi dini adalah kunci penting dalam pencegahan dan pengobatan kanker serviks. Screening rutin seperti pap smear dan tes HPV ini sangat dianjurkan pada wanita, terutama yang sudah dibahas di atas 21 tahun atau yang sudah aktif secara seksual. Edukasi juga ini sangat penting. Semakin banyak wanita yang perlu mengetahui tentang kanker ini dan bahayanya apa, kemudian seberapa mereka bisa berpeluang untuk sehat jika penyakit ini diketahui lebih awal. Selanjutnya, tidak kalah pentingnya bahwa vaksinasi HPV ini adalah salah satu cara yang efektif untuk mencegah kanker serviks. Vaksin ini mampu melindungi terhadap tipe HPV yang paling sering menyebabkan kanker serviks. Nah, sekarang Anda sudah sedikit lebih tahu tentang kanker serviks. Anda juga kemungkinan besar, saya yakin sebagian besar mampu, karena pemeriksaan tadi sangat murah dan di beberapa tempat bahkan digratiskan dalam banyak kegiatan baksos. Nah, pertanyaan terakhirnya adalah, apakah Anda mau? Hanya Anda yang bisa menjawab ini. Oke, sekian. Terima kasih. Sekali lagi, semoga presentasi ini dapat membawa kebahagiaan, membawa kebaikan bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi semua orang-orang yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.